Halo Mitra Kode Indonesia, kita berjumpa kembali pada sesi tutorial Python dan TK-Inter, dan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan frame. Oke, frame itu kalau tidak salah ya pengelompokan komponen. Jadi misalnya dalam satu frame itu diletakkan beberapa komponen seperti misalnya text box, combo box, dan button. Dan di frame yang lain ditempatkan misalnya penampilkan citra atau misalnya tabel seperti itu ya. Jadi kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara pemanfaatan frame untuk menempatkan berbagai komponen. Oke, kita langsung ke editor pengkodian. Kita buat file baru. Kita simpan sebagai frame.py. Oke, kita import sys, import TK-Internya, stk gini ya. Kita buat kelas namanya utama. Kemudian kita lengkapi fungsi defaultnya, def init self. Oke, kemudian terakhir kita lengkapi dulu struktur eksekusi di bawah. If name sama dengan main, maka kita panggil kelas utama. Kemudian keluar dari program sys, exit seperti ini. Oke, sekarang kita buat windownya self win tk ini ya, ini windownya. Kemudian kita buat 3 buah frame. Jadi namanya frame atas, frame tengah, frame bawah. Sekarang kita buat frame atas, self frame atas sama dengan tk frame. Kalau nggak salah ini huruf besar ya, seperti ini, tk frame. Kemudian self frame atas itu kita pack ke dalam window yang ini. Oke, kita pack ke dalam. Kemudian ini kita copy aja. Sekarang frame tengah dan frame tengahnya di pack juga. Yang terakhir adalah frame bawah. Oke, frame bawahnya kita pack juga. Oke, selesai framenya. Kemudian kita buatkan komponen-komponen di dalam framenya. Kita akan memanfaatkan ini dulu, frame atas. Kita ciptakan sebuah label self, label nama sama dengan tk label. Nah, ini tk label kita tempatkan di frame atas ya. Oke, jadi parameter utama adalah self frame atas ini ya, dan teksnya adalah teks sama dengan nama misalnya seperti itu. Kemudian self nama ini label nama ini kita pack ke dalam windownya. Kemudian kita buat entry untuk nama, misalnya gini, self en nama sama dengan tk entry. Ini adalah entry ya, entry udah. Oke. Kemudian kita letakkan di frame atas, self frame atas, dan nggak ada lagi karena ini cuman entry aja. Kemudian self en nama kita pack ke dalam Windows-nya. Nah, begini, baru saya ingat, supaya tampilnya nanti rapi. Jadi contohnya nih, label nama itu di kiri, diikuti di kanan adalah entry nama. Oke, seperti itu. Bayangkan label nama di kiri, entry-nya di kanan.
bersebelahan. Oke. Nah, untuk itu kita paksa label nama ini diletakkan di sudut kiri. Caranya label nama pack TK left. Oke, dia akan masuk ke kiri. Kemudian entry nama ini juga kita paksa ke kiri, TK left. Tetapi kalau kita laksanakan ini pack TK left untuk EN nama, maka dia langsung berada di sebelah label nama karena label nama duluan masuk. Oke. Kemudian kita akan tempatkan label alamat. Oke, label alamat itu di frame atas juga ya. Ini kita copy aja dulu. Kita buatkan gini. Label alamat, kita label sebentar. Oke. Di sini kita buat alamat, label alamat. Oke, kita paksa ke left. Kemudian ya dia berada di frame atas, pas ya di frame atas. Kemudian EN alamat, ini untuk entry alamat ya, kita paksa dimasukkan ke frame atas. EN alamat kita pack. Oke, kemudian kita sekarang akan membuat komponen-komponen di frame tengah. Oke. Jadi kita buat seperti ini, self label umur sama dengan TK titik label itu masuk di self frame tengah. Frame tengah seperti ini. Kemudian kita buat teksnya misalnya umur ini. Kemudian self label umur kita pack ketika left seperti ini. Kemudian kita masukkan apa lagi? Kita copy aja ini dulu. Baru entry umurnya. Jadi EN umur adalah ketika entry dan berada di frame tengah. Oke. Kemudian EN umurnya kita pack dengan memaksa ke kiri. Oke. Nah, kalau gitu sepertinya frame tengah ada lagi nggak ya? Oke, kita buat aja satu lagi untuk frame tengah. Self, misalnya image diri, oke ya, image diri ini untuk gambar apa namanya? Gambar foto gitu ya, gambar foto, file foto nanti diletakkan di sini. Kita buat seperti ini, tika canvas, ini berbentuk kanvas, kita letakkan di self frame tengah. Kemudian width-nya kita atur misalnya 300, height-nya misalnya 200. Kemudian image diri ini kita buat bordernya dengan perintah create rectangle. Oke, mulai dari 0 sampai dengan 300, 200 seperti ini. Kemudian self image diri kita pack ke dalam windownya seperti ini, dan packnya kita paksa ke kiri. Oke. Oh iya, sorry. Ini kata side ada di sini ya, side. Baru saya ingat, ini side, sorry. Di sini juga side. Oke, di sini juga side. Mana aja nih, side, ada ini side.
Ya, kita copy aja nih. Copy di sini, copy di sini, copy di sini. Oke, ini image diri di frame tengah sudah selesai. Kemudian side TK left. Oke, ini. Kemudian terakhir adalah di frame bawah. Apa yang di frame bawah? Kita buat aja button self. Button OK sama dengan TK button itu di frame bawah. Frame bawah. Oke. Kemudian teksnya adalah OK seperti ini. Kemudian self button OK kita pack itu di side-nya, side sama dengan TK left seperti ini. Terakhir sudah frame bawah sudah siap ya. Terakhir adalah self win main loop seperti ini, menampilkan window-nya. Oke, jadi kira-kira mudah-mudahan nggak ada yang salah nih ya. Oke, kita compile. Python xcd m di nama filenya apa ya? frame.py. Kita compile. Ya, ada yang salah. TK name TK is not defined di line 7. Line 7 self in frame atas TTK, sorry, TTK, ini TTK semua ya, kita lupa pakai ini. TK, sorry, TK, bener-bener TK, ya betul. TK enter, TK frame, ya betul semua. Iya, ternyata benar. Nah, ini dia. Oke. Nah, frame atas itu terdiri dari 4 komponen. Label 2 dan entry 2. Masing-masing nih 1, 2, 3, 4. Frame tengah terdiri dari ini label, entry, dan ini canvas. Oke. Dan terakhir itu frame bawah. Frame bawah cuma satu, yaitu sebuah button yang ini. Ini dia, button. Oke, demikianlah kiranya teman-teman semua bagaimana cara kita memanfaatkan frame untuk meletakkan komponen-komponen di dalam Windows. Kita akan bertemu kembali di tutorial Python dan TK Inter berikutnya. Sampai jumpa.